Kembali lagi bersama saya, Tani Derita Putar-Putar, NPM 2009-20001. Saya akan membahas tentang model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen atau TGT. Dan dosen pengampu, Bapak Immanuel Slitona, SPD, MPD. Pertama, saya akan memaparkan tentang pengertian menurut para ahli tentang model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen. Yang pertama, Kurniasi pada tahun 2012 dalam Soleha pada tahun 2016 halaman 47 menyatakan bahwa Team Games Turnamen adalah salah satu tipe atau metode pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan. Yang kedua, Kusumandari pada tahun 2011 dalam Soleha pada tahun 2016 halaman 48 menyatakan bahwa Teams Games Turnamen adalah tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Di bawah ini merupakan gambar dari pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen, di mana dibagi menjadi beberapa kelompok dan tidak memandang jenis kelamin dan suku ras yang berbeda. Yaitu kemudahan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen. Yang pertama, dalam pelaksanaannya tidak adanya fasilitas pendukung yang tersedia seperti peralatan atau ruangan khusus. Yang kedua, mudah diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, melibatkan aktivitas seluruh peserta didik untuk memperoleh konsep yang diinginkan. Yang di bawah ini merupakan gambar dari model penerapan pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen, yang dimana dalam gambar ini pelaksanaannya itu tidak memerlukan ruangan khusus, melainkan mereka hanya dalam ruangan kelas dan mudah diterapkan dalam pembelajaran. Aktivitasnya itu juga memperoleh konsep yang diinginkan. Yang ketiga, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen. Secara umum, ada 5 komponen utama dalam penerapan model TGT. Yang pertama, penyajian kelas atau class presentation. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan dalam penyajian kelas atau sering juga disebut dengan presentasi kelas. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan penjelasan singkat tentang LKS yang dibagikan kepada kelompok. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah yang dipimpin oleh guru. Yang kedua, belajar dalam kelompok atau teams. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kriteria kemampuan prestasi didik dari ulangan harian sebelumnya, jenis kelamin, etnik, dan ras. Yang ketiga, permainan atau games. Terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi dan dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat peserta didik dari pengajian kelas dan belajar kelompok. Empat itu, pertandingan atau lomba atau turnamen adalah struktur belajar di mana game atau permainan terjadi. Biasanya turnamen atau lomba dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik. 5. Penghargaan kelompok atau team recognition. Setelah turnamen atau lomba berakhir, guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing tim atau kelompok akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Gambar ini adalah pertandingan atau lomba model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Dalam pertandingan ini dibagi menjadi 3 tim. Yang pertama tim A, dan yang kedua tim B, dan yang ketiga tim C. Dalam tim ini dibagi menjadi A1, A2, A3, dan A4, di mana A1 ini memiliki nilai yang tinggi dan ini akan masuk ke dalam meja turnamen pertama, dan A2 ini memiliki nilai sedang dan ini akan masuk ke dalam meja turnamen kedua, dan yang A3 ini dia memiliki nilai sedang dan ini akan masuk ke dalam meja turnamen ketiga,
dan yang keempat ini dia memiliki nilai rendah dan akan masuk ke dalam meja turnamen nomor 4, yaitu penggunaan model pembelajaran dalam proses pembelajaran Teams Games Turnamen. Model pembelajaran ini dapat diterapkan dalam berbagai macam mata pelajaran, terutama bagi peserta didik pada tingkat SD dan SMP yang masih suka bermain. Model pembelajaran ini pernah dipraktikkan dalam kelas 4 SD. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan sesuai dengan pembelajaran TGT dan bernuansa CTL, yang diantaranya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan model pembelajaran kooperatif, serta pemecahan dengan memperhatikan fase-fase yang ada di dalamnya dan karakter materi yang akan disampaikan. Pembelajaran dilakukan di laboratorium yang ada di sekolah. Untuk melaksanakan pembelajaran dengan CD pembelajaran, di bawah ini kita bisa melihat seorang guru sedang menggunakan metode ceramah di depan kelas. 5. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen. Yang pertama, model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan akademik lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan yang penting dalam kelompoknya. Yang kedua, dengan model pembelajaran ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Dan yang ketiga, dalam model pembelajaran ini membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, karena dalam pembelajaran ini guru menjanjikan sebuah penghargaan pada peserta didik atau kelompok terbaik. 4. Dalam pembelajaran peserta didik ini membuat peserta didik menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran, karena ada kegiatan permainan berupa turnamen dalam model ini. Kekurangannya yaitu, yang pertama, dalam pembelajaran ini harus menggunakan waktu yang sangat lama. Yang kedua, dalam model pembelajaran ini, guru dituntut untuk memilih materi pelajaran yang cocok untuk model ini. Yang ketiga, guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya, membuat soal untuk setiap meja turnamen atau lomba, guru harus tahu urutan akademis peserta didik dari yang tertinggi hingga terendah. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan tentang model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Terima kasih.